Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati ya Bunda. Oke Bunda, pada kesempatan kali ini Bidan Irawati mau membahas tema penting, yaitu ngereok saat melahirkan, boleh tidak sih? Nah Bunda, jadi semua ibu-ibu hamil wajib menyimak ini ya. Soalnya apa? Ngereok saat melahirkan itu bisa jadi sering dialami oleh setiap ibu melahirkan. Nah, kenapa sih saat melahirkan ibu kok bisa ngereok? Apa sih penyebabnya? Apakah boleh ngereok itu dilakukan ibu hamil saat melahirkan? Yuk Bunda, kita bahas bareng-bareng ya. Jadi saat proses persalinan itu ibu melahirkan akan melewati berbagai macam proses. Dari proses pembukaan, kemudian proses pengeluaran bayi, proses pengeluaran ari-ari atau plasentanya, kemudian proses pemantauan selama masa nifas atau pos persalinan. Nah Bunda, dari semua proses tersebut biasanya ngereok bisa terjadi saat proses pembukaan dan proses persalinan. Sebenarnya arti dari ngereok itu apa sih? Ngereok itu suatu kondisi di mana ibu hamil itu menjadi dramatisir, menjadi drama atau menjadi seolah-olah dia bingung mau ngapain, sehingga teriak-teriak sendiri, heboh sendiri, dan gerak tidak bisa menguasai pergerakan tubuhnya. Biasanya kalau pas ngereok bisa saja jadi nyakar-nyakar suaminya, menggigit suaminya, mukulin suaminya, atau orang yang ada di sekitarnya termasuk bu bidan atau dokternya. Nah, bisa dibayangkan jika Bunda sedang mengalami kondisi ngereok tersebut ya. Nah, semuanya pasti akan menjadi buyar, akan menjadi tidak kondusif saat Bunda mengalami ngereok. Untuk itu Bunda penting sekali mempelajari yang namanya coping ya. Coping itu dimana suatu kondisi Bunda bisa mengatasi kondisi yang Bunda alami, tekanan yang Bunda alami, masalah yang Bunda alami ya. Bunda bisa mengatasinya dengan cara Bunda itu sendiri, mengoping diri Bunda, membuat diri Bunda supaya bisa menerima, menjalani masalah yang Bunda alami. Kuncinya apa? Bunda harus bisa berdamai dengan apa yang Bunda alami. Selain berdamai dengan apa yang Bunda alami, termasuk berdamai dengan kontraksi, berdamai dengan rasa sakit, rasa nyeri yang Bunda alami. Apakah bisa Bu Bidan? Kok rasa sakit diajak damai? Bisa Bunda. Caranya Bunda harus belajar sejak dari masa kehamilan. Belajar bagaimana cara menghadapi proses persalinan, saat proses pembukaan harus ngapain aja. Dipelajari semua saat proses kehamilan ya. Jadi selama hamil Bunda jangan sampai tidak belajar apapun, termasuk belajar saat proses persalinan nanti. Jadi wajib buat bunda-bunda yang mungkin sedang hamil muda, mulai sekarang banyak-banyak belajar supaya proses persalinan Bunda nanti tidak menjadi ngereok. Jadi jawabannya ngereok saat proses persalinan atau saat melahirkan itu boleh tidak sih? Boleh-boleh saja, namun Bunda diusahakan Bunda tidak boleh mereok. Supaya apa? Supaya proses persalinan Bunda bisa berjalan dengan lancar, nyaman, tenang, dan tentunya minim trauma. Beda ceritanya jika Bunda melahirkan dengan ngereok yang sangat-sangat dramatis, yang sangat-sangat berlebih, itu akan berdampak buruk pada proses persalinan Bunda. Kok bisa sih Bunda ngereok dampaknya kok buruk terhadap proses persalinan? Nah, itu yang Bunda banyak tidak tahu. Tahunya kalau proses persalinan otomatis teriak-teriak, kemudian mencakar-cakar dan tidak teratur gerakan tubuhnya, itu dianggap sepele atau dianggap refleks otomatis. Sebenarnya itu akan berdampak negatif terhadap proses persalinan Bunda. Contohnya, jika Bunda tidak bisa mengatur kondisi tubuh Bunda, perasaan Bunda, mental Bunda saat proses persalinan, sehingga Bunda teriak-teriak histeris, teriak-teriak dramatis, itu bisa membuat yang namanya tekanan darah Bunda
bisa naik, tensi darah bunda bisa naik. Tensi darah, tekanan darah saat proses persalinan jika naik melebihi batas normalnya itu akan berdampak bahaya pada kesehatan bunda sendiri dan juga kondisi janin bunda. Bisa mengalami yang namanya preeklamsi ya. Tahu bunda preeklamsi itu apa? Nanti Bidan Irawati akan bahas di video selanjutnya. Ya, jadi kondisi dimana kalau tensi darah udah naik, udahlah itu bisa berdampak buruk bagi semuanya, bagi proses persalinan yang akan bunda alami. Detak jantung janin bisa saja mengalami abnormal, tidak normal, mengalami fetal distress ya. Jadi janin bunda bisa saja detak jantungnya itu di bawah normal atau di atas normal. Karena normalnya itu 120 sampai 160, bisa saja saat bunda teriak-teriak, tidak bisa ditangani, tidak bisa dikendalikan, itu akan setelah ditensi ternyata tensi bunda tinggi, setelah dicek detak jantung janin bunda bisa jadi detak jantung janin bunda tidak normal, dan itu akan menghambat yang namanya proses persalinan yang akan bunda impikan. Yang tadinya bunda pengen sekali proses persalinanku bisa berjalan dengan nyaman, minim trauma. Nah, saat bunda teriak-teriak, semua organ tubuh bunda otomatis akan kaku sehingga rawan pula terjadi robekan saat proses mengeluarkan bayi bunda. Nah, bunda tidak inginkan semua itu bisa terjadi, makanya bunda perlu coping diri, bagaimana diri bunda bisa mengatasi masalah yang akan bunda hadapi. Caranya bunda harus banyak berdayakan diri itu tadi ya, belajar sebanyak-banyak mungkin saat proses kehamilan. Selama masa hamil bunda harus banyak belajar, banyak berlatih, mempraktekkan semua yang bisa bunda pelajari saat masa hamil sesuai trimesternya. Karena ngereok itu otomatis terjadi jika mental bunda itu tidak bisa fokus, tidak bisa tenang. Kunci mental atau pikiran biar bisa tenang itu ada di nafas. Karena jika bunda bisa menguasai nafas bunda, maka bunda akan bisa menguasai pikiran bunda. Kuncinya supaya bunda bisa menguasai nafas, bunda tenang terlebih dahulu. Tarik nafas panjang dan keluarkan pelan lewat mulut ya. Tarik nafas panjangnya rileks aja. Tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut sambil bunda membayangkan hal-hal yang positif, membayangkan dengan penuh bahagia sambut janin bunda saat lahir nanti dengan senyum bahagia. Jangan bunda menyambut kelahiran bayi bunda dengan reokan yang sangat-sangat membuat janin bunda juga akan merasakan stres di dalam perut bunda. Bunda tidak mau kan itu terjadi. Jika bunda stres, janin bunda pun akan ikut stres juga. Jadi mulai sekarang yang masih hamil, usahakan belajar semuanya, termasuk teknik pernafasan yang baik dan benar, dan cara menguasai diri bunda saat proses persalinan nanti. Apa saja yang harus bunda lakukan supaya ngereok yang akan bunda alami nanti tidak akan terjadi pada diri bunda. Siap ya bunda? Bunda-bunda semuanya yang menyimak video ini, no ngereok saat proses persalinan. Bisa nggak sih? Bisa ya, harus optimis, aku pasti bisa. Ya, jangan bunda mengatakan, aduh Bu Bidan, aku tidak bisa, aku pasti nanti tidak bisa. Nah, kalau bunda tidak bilang tidak bisa, karena apa bunda? Apapun yang bunda ucapkan dan yang bunda pikirkan saat proses persalinan itu yang akan terjadi bunda sayang. Jadi bunda tidak boleh mengucap kata-kata yang negatif, kata-kata yang bikin bunda down, atau memikirkan hal-hal yang bikin bunda down, bikin bunda drop. Jadi harus selalu positive thinking, optimis, selalu dengarkan afirmasi-afirmasi positif. Dan dukungan dari keluarga, termasuk suami, itu sangatlah penting untuk meminimalisir terjadinya ngereok saat proses persalinan. Jadi suami harus selalu mendampingi istrinya, perhatian terhadap istrinya saat proses persalinan itu terjadi. Jangan sampai saat proses persalinan suaminya entah di mana, atau suaminya sibuk sendiri, atau hal-hal lain yang membuat istri sangat-sangat merasa sendiri, sangat merasa tertekan saat proses persalinannya. Jadi selama masa hamil, suami pun wajib ikut memberdayakan diri ya. Para suami itu harus juga ikut belajar bareng istri. Kalau perlu saat istri melakukan senam hamil atau yoga hamil, ikutlah ya, ikut temani istrinya, ikut melalui senam.
partner yang sangat-sangat membantu, sangat-sangat mempengaruhi proses persalinan itu sebenarnya adalah di pihak keluarga, yaitu dari suami Bunda ya. Jadi mulai sekarang suami dan istri harus bekerja sama dengan baik supaya proses persalinan nanti bisa berjalan dengan normal, dengan lancar dan minim trauma dan tidak terjadi yang namanya ngereok itu tadi. Oke Bunda, cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.